suci berkah bertambah. Itulah zakat dari pengertiannya. Marilah kita tunaikan. Bunga sekuntum dari pohon talas di Pekanbaru, anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Kita buka acara dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ballroom Menara dan Merdu dalam kegiatan buka puasa bersama. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyapa dengan penuh hormat. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada PLT Direktur Utama BRK Syariah Bapak Elwin Yunus beserta Ibu Hema Elwin Yunus. Lalu telah hadir juga bersama kita Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Restu Febriansyah beserta Ibu Bogi Fajar Restu. Telah hadir juga bersama kita Dharma Wanita Persatuan BRK Syariah, pengurus dana pensiun, pengawas dana pensiun, pengurus Kopkar, pengurus PT Yastera, Yayasan Kesejahteraan, dan tentunya seluruh pegawai BRK Syariah wilayah Kota Pekanbaru. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam buka puasa bersama BRK Syariah Kantor Pusat dan unit kantor wilayah Kota Pekanbaru. Sebuah momen yang telah kita nantikan bersama untuk sejenak melepaskan rutinitas pekerjaan dan kembali memupuk rasa persaudaraan di bawah naungan berkah Ramadan. Untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rosyid Ridho. Kepada Saudara Muhammad Rosyid Ridho, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan dari PLT Direktur Utama BRK Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz kita Saidul Amin yang masih dalam perjalanan ya. Insyaallah sebentar lagi hadir bersama kita. Yang kami hormati Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bapak Fajar Restubu Febriansa. Yang kami hormati pemimpin divisi. Alhamdulillah nih sebagian besar lengkap. Pak Apad tadi yang di depan malah ke samping lagi. Ini menunjukkan ya dari sisi usia harus perlu ada tempat sandaran, gitu Bapak. Yang kami hormati Ketua Tim, Pemimpin Bagian, beserta staf kantor pusat. Yang kami hormati Pengawas dan Dewan Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri Syariah, Pak Yuharman, Pak Edison, Pak Apad juga. Pengawas, Pak Apad lagi. Yang kami hormati Pengurus Koperasi Amanah Riau Kepri, Pak Dr. Bambang, Dr. Brian. Yang kami hormati Direksi PT Astra, Pak Adirianto. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Mario Kepri Syariah, Ibu Emma, beserta anggota Dharma Wanita yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Branch Manager, di sini ada General Manager,
pemimpin cabang pembantu, pemimpin kedai, serta seluruh karyawan, karyawati Mario Kepri Syariah, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi puji, sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan buka bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim. Yang tadinya kegiatan ini sebenarnya diadakan bukan pada akhir hari sebelum libur panjang. Nah, biasanya seminggu sebelum libur kita adakan kegiatan buka bersama ini. Namun kali ini spesial hari terakhir kita adakan. Ini dapat tergambar memang banyak kosong bagian perempuan, yang laki-laki penuh. Ini bisa aja dua hal, karena ada undangan buka bersama lain, atau sudah cuti duluan. Nah, ini banyak yang dengan alasan sudah cuti pulang kampung, izin untuk pulang mudik Lebaran di tahun ini. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan Ramadan ini memang bulan penuh berkah. Kita hampir sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, meningkatkan ibadah kita selama Ramadan ini. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ada dari rekan-rekan yang masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Alhamdulillah, ini masih diberi kesehatan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan itu. Di samping itu juga ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, serta memperkuat hubungan sosial kita. Nah, makanya pada hari ini kita mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Namun kurang semangat kelihatannya. Saya melihat ini waktu kita acara menyambut bulan suci Ramadan juga layoutnya seperti ini Pak Fadli. Harusnya pas buka bersama nih layoutnya langsung ada sarapan bukanya di depan. Biasanya begitu buka bersama kan. Ini bertanya-tanya kenapa ini kegiatannya di sini bukanya di bawah. Tapi rupanya ini memang sudah direncanakan dengan baik. Kita habis kegiatan di sini langsung ini buka, sholat berjamaah baru ini ya Pak Fadli ya. Terima kasih Pak Fadli beserta tim. Kita berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan silaturahmi kita, itu yang terutama. Karena banyak yang secara tidak sadar kita melupakan akan hal ini. Kita hanya melihat hanya di lingkaran kita saja. Kita tidak melihat secara keseluruhan bahwasanya kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga Mario Kepri Syariah. Kebersamaan inilah harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Ini dapat kita raih seandainya kita membersihkan hati kita dan pikiran kita terhadap hal-hal yang kita melihat kekurangan orang lain. Lihat diri kita, perbaiki diri kita. Dengan harapan hubungan kekeluargaan ini dapat meningkatkan kekompakan kita, akan berimbas kepada kinerja kita. Tahun 2026 ini merupakan satu tantangan tersendiri. Kita menjalani tahun 2025 dengan dinamikanya yang juga luar biasa. Alhamdulillah sampai dengan Februari dan ini mendekati akhir bulan Maret,
kinerja laba kita sudah menunjukkan arah yang positif. Insya Allah ini kita bisa jaga di tahun ini, target-target, angka-angka kita bisa kita raih. Tentunya balik kepada kita semua. Itu atas kebersamaan kita, kekompakan kita bersama dalam mengejar satu tujuan. Tentunya dengan catatan harus bersama-sama. Sebagai insan Vario Kepri Syariah, tentunya kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kinerja ini. Yang dituntut adalah profesionalisme kita. Saya kalau menyampaikan ini terlalu formal. Pada intinya sebenarnya, mari kita bangun kekompakan. Begitu ya Pak Apat ya. Ini bagi Pak Apat selalu dia bercerita kepada saya, harus kita bangun kekompakan. Dan pada kesempatan ini yang penuh berkah ini, kita juga melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim sebanyak 1.204 orang. Anak yatimnya di mana ya? Ada? Oh iya. Oh ini simbolis ya. Pikir tadi 1.204 tamuan di sini. Semoga santunan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi mereka serta menjadikan amal baik buat kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi, keluarga dan manajemen Vario Kepri Syariah, saya ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang insya Allah ini sesuai pengumuman pemerintah apa sesuai ini nanti Ustaz Saidul menyampaikan pada hari apa. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan ini serta kembali kepada fitrah dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Semoga semangat Ramadan dan Idul Fitri dapat semakin memperkuat kebersamaan kita dalam membangun Vario Kepri Syariah yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya berharap kegiatan buka puasa bersama ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi kita. Semangat kebersamaan di antara seluruh insan Vario Kepri Syariah. Demikian disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah dan usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun. Langit cerah penghujung Ramadan. Tak kompak. Tadi baru saya bilang harus kompak. Diulangi lagi ya. Langit cerah penghujung Ramadan. Satu suai, satu cakep. Sekali lagi nih yang ketiga, ini harus sama suai. Langit cerah penghujung Ramadan. Burung serinit merdu berkicau. Doa makbul tausiah penuh pencerahan. Bersama Ustadz Saidul Amin Ketua MUI Riau. Insyaallah ini bagaimana posisi beliau? Apakah sudah dekat? Insyaallah tadi beliau WA saya 10 menit lagi, mungkin 5 menit lagi ini sampai. Saya satu pantun lagi. Selesaikan iktikaf, lanjut bersahur. Nikmat santapan di bulan Ramadan. Berbagi sesama tanda bersyukur. Semoga berkah kita selalu berkekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kami juga turut mengundang Ibu Emma Elwi Yunus dan juga Ibu Boge Panjarastu untuk membersamai penyerahan santunan kepada anak yatim di sore hari ini. Berikutnya akan diserahkan oleh Ketua Risiko. Baik, saatnya alihkan penyerahan santunannya kepada Ibu dikasihkan.
untuk memberikan tausiah Ramadan dan doa menjelang berbuka puasa. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan PLT Dirut, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar BRK Syariah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan yang pasti saya tidak hafal jabatannya masing-masing. Daripada menimbulkan fitnah, maka saya sampaikan secara general sajalah. Saya sebetulnya merasa sangat bahagia bisa ceramah di BRK Syariah. BRK Syariah merupakan bank yang terhebat di dunia. Sudah bertahun-tahun tidak punya dirut tapi tetap jalan. Nah, kadang-kadang kalau politik terlalu banyak ikut campur urusan bank, jadi serba terkatung-katung semua. Tapi mudah-mudahan setelah Ramadan ini di ujung terowongan itu akan timbul cahaya juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang Islam itu, bahkan lembaga-lembaga Islam itu sesungguhnya harus melalui 3 level. Yang pertama, level potensial. Yang kedua, level aktual. Dan yang ketiga, level universal. Ini bisa untuk pribadi, bisa juga untuk institusi. Kita bicara dari aspek pribadi dulu. Yang pertama, seorang muslim itu harus menyadari bahwa dia punya potensi. Ini yang kita sebut dengan level potensial. Adinda Helwin Yunus harus yakin dia punya potensi. Bapak-bapak, ibu-ibu semua harus yakin kita punya potensi. Siapa yang menyatakan kita punya potensi? Allah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu adalah manusia terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Kita yang terbaik. Kenapa kita yang terbaik? Karena orang Islam itu seimbang. Dia tidak hanya larut di dunia material, tapi dia juga hidup di dunia spiritual. Dia tidak harus beribadah seumur hidup, tapi dia juga mesti memikirkan dunianya. Keseimbangan ini yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain. Orang Yahudi itu very materialistic oriented. Mereka punya falsafah, who can controls economy, he can controls money. Who can controls money, he can controls the world. Siapa yang menguasai ekonomi, dia menguasai duit. Siapa yang menguasai duit, dia menguasai dunia. Maka Yahudi itu memang menguasai dunia. Di Amerika itu ada 2 partai politik. Yang pertama Demokrat, yang kedua Republik. Tapi siapapun yang menang, baik Republik maupun Demokrat, yang berkuasa tetap Yahudi. Kenapa? Sebab baik dari kalangan Demokrat
maupun dari kalangan Republik yang membiayai kampanye mereka tetaplah konglomerat Yahudi. Sehingga Yahudi itu tidak punya partai, tapi dia menguasai semua partai. Ini bedanya dengan orang Islam. Justru di Indonesia justru sibuk mendirikan partai, tapi partainya tidak ada yang bisa menjadi pemenang. Begitulah Yahudi itu. IMF dia megang, World Bank dia megang, sebab orientasinya memang semata-mata untuk menguasai ekonomi dan uang. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani itu very spiritualistic oriented. Orientasinya itu sangat spiritual sekali. Maka orang Nasrani yang paling baik, mereka melakukan 3 sumpah. Yang pertama poverty, yang kedua virginity, dan yang ketiga obedience. Sumpah pertama, mereka tidak boleh punya harta, mesti miskin, maka tinggal di gereja. Yang kedua virginity, perawan tidak boleh menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga pengabdian, mereka harus tinggal di gereja. Itulah yang disebut dengan biarawan dan biarawati. Jadi orang yang terbaik menurut agama Nasrani itu adalah biarawan dan biarawati, yang tidak mau menikah, tidak punya harta, dan cukup tinggal di gereja. Tolak belakang dari Yahudi. Umat Islam tidak. Mereka boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, di harta kita ada hak orang lain. Kalau kita boleh berpikir tentang dunia sedalam-dalamnya, tapi ingat, kita juga harus memikirkan tentang akhirat kita. Kita tidak boleh beribadah sekuat-kuatnya, tapi melupakan dunia. Sebagaimana tidak boleh bergelut dengan dunia, tapi melupakan akhirat. Di sini maka dikatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau potensi itu tidak diaktualisasikan, potensi itu juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dia hanya kebanggaan yang tidak bisa menciptakan sesuatu yang dapat dibumikan. Maka perlu level yang kedua, yang kita sebut dengan level aktual. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang menentukan, umat yang moderat. You are problem solver, not problem maker. You are part of solution, not part of problem. Kita umat Islam harus seperti itu. Kita umatan wasata. Kita bukan jadi cecunguk-cecunguk, tapi kita orang yang menentukan. Kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang pecundang. Kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang pemenang. Tapi juga tidak cukup sampai di situ. Umat Islam yang bagus, umat Islam yang paripurna, dia harus menjadi manusia yang universal. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi kalau bapak-bapak hanya sekedar menjadi bapak-bapak sendiri, itu belum menjadi muslim yang baik. Kalau bapak-bapak hanya menguntungkan keluarga bapak-bapak, juga belum menjadi muslim yang baik. Kalau bapak-bapak hanya menguntungkan bangsa bapak-bapak, juga belum menjadi muslim yang baik. Kalau bapak-bapak hanya menguntungkan umat yang seagama dengan bapak-bapak, juga belum menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik adalah menjadi manusia yang memberikan rahmat untuk sekalian seluruh alam. Maka Rasul menyatakan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Di ayat ini, di hadis ini, dia tidak katakan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang Islam, tidak. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang beriman, tidak. Tapi justru Rasul menyatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Lalu bagaimana menurunkannya ini kepada institusi? Cara menurunkannya kepada institusi sama saja. Kita semua, keluarga besar BRK Syariah, harus yakin kita memiliki potensi. Dari segi perkembangan ekonomi, saya tengok di beberapa jurnal dan di beberapa berita, Riau ini nomor 5 se-Indonesia. Artinya potensi kita luar biasa. Kelompok-kelompok menengah ke atas luar biasa banyaknya di Riau. Artinya orang yang akan menjadi nasabah kita itu sesungguhnya luar biasa banyaknya. Cuman yang agak sedih di Riau ini, dari segi ekonomi kita naik, tapi dari segi kesejahteraan dan kebahagiaan kita di urutan 20-an. Artinya potensi yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika membaca laporan itu, saya terkejut juga. Jadi kalau kita balikkan ke BRK yang kita cintai ini, kita punya potensi yang luar biasa. Dan saya yakin potensi yang saya lihat itu mungkin sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang bapak-bapak lihat. Sebab bapak-bapak sudah memappingkan di mana kekuatan kita dengan analisa SWOT yang selalu kita praktekkan. Dari segi yang lain, potensi kita itu terletak pada keislaman, kesyariahan. Sebab orang Melayu itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Syarak yang qauli, adat yang lazim. Bahkan kata Hamka, orang Melayu tanpa Islam hilang me-nya, layulah dia. Seperti mana orang Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, jadi kerbaulah dia. Dan syariah yang ada di bank kita ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Daya tarik yang sangat canggih, sehingga rasanya tidak ada orang Melayu yang tidak terpanggil hatinya untuk bertransaksi dan menjadi nasabah di bank-bank syariah. Tapi ingat, ini baru potensi. Potensi itu harus kita aktualisasikan. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Ini yang disebut dengan potensial. Bagaimana bank kita ini menjadi bank yang wasata, menjadi bank yang terbaik, menjadi bank rujukan syuhada ala nas, sehingga bank-bank yang lain harus belajar dengan bank kita. Ketika orang menyebutkan bank yang terbaik, yang ada dalam benak mereka adalah BRK Syariah. Bagaimana cara memformatnya itu? Tentu bidang marketing, humas ini yang sangat arif dan bijaksana untuk mengaktualkan potensi yang kita miliki. Lalu yang terakhir, bank kita ini harus menjadi bank yang universal. Saya membaca juga lah berita-berita tentang bank-bank syariah yang ada di Malaysia misalnya. Mereka bangga 20% dari nasabah mereka itu orang yang bukan non-muslim. Bahkan persentasenya terus meningkat. Mereka juga sudah menyatakan bahwa investasi orang non-Islam di bank-bank syariah mereka itu dari tahun ke tahun meningkat tajam. Artinya apa? Mereka sudah berhasil menjadikan bank syariah di negeri seberang itu menjadi bank yang bersifat universal, di mana
bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim juga merasakan bahwa bertransaksi, berinvestasi di bank syariah itu memiliki keuntungan yang luar biasa. Maka tantangan kita ke depan di sini, BRK Syariah bank lokal, kita harus naikkan ke level nasional, dan yang paling penting dia harus mampu menjadi bank yang bersifat universal. Siapapun merasa aman, nyaman, dan tentram andai kata bertransaksi dan berinvestasi di bank yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kenapa orang nyaman dan tenang andai kata melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan syariah? Jawabannya, karena Islam itu memiliki distingsi. Islam itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan Islam? Paling tidak ada 5 hal yang membuat kita bangga menjadi orang Islam. Ada 5 aspek penting yang membuat kita ini betul-betul terhormat menjadi orang Islam. Apa yang 5 itu? Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Yang keempat, Islam itu bersifat waqi'iyah. Dan yang kelima, Islam itu bersifat alamiah. Inilah yang akan kita bicarakan dari sesudah Asyar sampailah menjelang Isya nanti malam. Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Apa maksudnya? Ajaran agama kita ini 100% produk Allah Azza wa Jalla. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Di mana kita tahu bahwa ajaran Islam ini produk Allah Azza wa Jalla? Kitab suci kita sama, cara membacanya sama. Kalau agama lain, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku sudah menerjemahkan kitab sucinya masing-masing. Sehingga ketika orang Inggris membaca kitab suci mereka, itu orang Indonesia tidak merasa tersentuh. Sebab dia membaca dalam bahasa Inggris, kita membaca kitab suci dalam bahasa Indonesia. Bahkan sudah ada yang dalam bahasa Batak, sudah ada dalam bahasa Jawa. Kita tidak. Ajaran Islam itu yang termaktub dalam Al-Quran, siapapun, dimanapun, bacaannya sama. Saya pernah ke Cina. Sesampai di Cina, saya dengar orang Cina baca Quran. Sama dengan saya. Ketika dia baca, sejuk hati saya. Ternyata bacaan kami sama, kitab suci kami sama. Saya pergi ke Afrika. Saya dengar orang Afrika baca Quran sama dengan yang kita baca di Indonesia. Cara membacanya sama, dan kenikmatan ketika dia membaca terasa luar biasa. Saya juga pernah ke Eropa. Saya dengar pula orang Barat membaca Al-Quran sama dengan yang saya baca. Idul Adha yang lalu, saya khutbah Idul Adha di New Zealand, jauh dari Australia itu. Saya dengar orang New Zealand baca Quran sama dengan saya. Ketika pulang, saya diminta oleh Ikatan Keluarga Minang di Australia, di Sydney, untuk ceramah. Saya dengar pula orang Australia baca Quran sama dengan saya. Ternyata keuntungan dan kelebihan kita, kitab suci kita sama, dan itu betul-betul berasal dari Allah Azza wa Jalla. Apa bukti kitab suci itu dari Allah? Siapapun yang membacanya dan siapapun yang mendengarkan bacaan itu, andai kata mereka betul-betul mendengarkan dengan hati, maka jiwa mereka akan tersentuh.
Saya pernah menceritakan, ada seorang profesor pakar bedah otak di Pakistan, namanya Profesor Muhammad Fatih. Seorang muslim yang bagus, pakar bedah kepala, pakar bedah otak. Dia banyak menulis di jurnal, dia banyak membuat penelitian tentang bedah kepala, sehingga orang-orang barat tertarik dengan dia. Maka Harvard University yang ada di Amerika Serikat itu meminta agar beliau mau menjadi visiting professor di Amerika, khususnya di Harvard University. Oh, dia bangga, dia pergi ke Harvard, sebab jarang orang Islam, orang Asia yang bisa jadi dosen di sana. Oh, jarang sekali. Dia diminta, maka dia pun pergi. Sampai di sana, dia menjadi dosen di Medical School Harvard University, dan dia menjadi dokter bedah di Hospital University of Harvard. Tapi Profesor Muhammad Fatih, di samping menjadi dosen dan menjadi dokter, dia aktif menghadiri interfaith dialog yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Harvard. Interfaith dialog itu dialog antar agama yang diadakan hari Sabtu. Orang Nasrani ngomong kita dengar, orang Yahudi ngomong kita dengar, orang Konghucu ngomong kita dengar, orang Buddha ngomong kita dengar, kita ngomong mereka pun mendengar. Ada diskusi antar keyakinan yang didasari oleh saling menghormati atau toleransi. Mula-mula kalau Profesor Muhammad Fatih yang berpidato tentang Islam, yang datang itu 100-200 orang. Tapi ternyata Profesor Muhammad Fatih, walaupun bukan ustaz, tidak pernah kuliah di fakultas atau universitas yang berbasis keagamaan. Dia ketika di Pakistan itu selalu berdiskusi dan belajar dengan ulama-ulama di sana. Kelebihannya, pernyataan ulama-ulama, ilmu dari ulama-ulama itu mampu dijelaskannya dengan cara yang lebih rasional, karena dia seorang profesor. Ketika dia berada di Harvard, dia mampu menjelaskan ajaran Islam itu tidak hanya berbasiskan wahyu atau revelation, tapi dia juga bisa menjelaskan kebenaran Islam berbasiskan logika dan pemikiran. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang hadir tertarik kalau dia ceramah tentang Islam, karena sangat logik, sistematis, dan rasional. Akhirnya kalau dia ceramah itu bukan lagi 100-an tapi ribuan orang yang hadir, sehingga mahasiswa-mahasiswa Kristen yang selalu mendengar dia ceramah itu meminta dia ceramah di gereja agar orang Kristen mendengar langsung apa itu Islam yang sesungguhnya, tidak lagi mendengar dari tangan ketiga dan tangan keempat yang kadang-kadang sudah lain pemahaman keislaman mereka. Anak-anak muda itu, dia datang ke gerejanya. Sampai di gerejanya dia ngomong kepada pendetanya, "Father, we have a good lecture. His name is Profesor Muhammad Fatih. How do you think if we invite him to speak in our church?" Karena karyawan-karyawan, staf-staf BRK Syariah pandai bahasa Inggris, maka tidak perlu saya terjemahkan. Jadi apa kata anak-anak muda itu kepada pendetanya? "Pak Pendeta, kami punya dosen bagus. Dia bagus sekali menjelaskan Islam. Agar kita tahu apa itu Islam, boleh tak kita undang dia ceramah di gereja kita?" Bingung pendeta tadi. Apa kata pendeta itu? "Gereja kita ini udah lebih 100 tahun ini. Selama setahun 100 tahun belum ada orang non-Muslim, orang non-Kristen yang bisa ceramah di sini. Kalau kita undang, wah ini bahaya ini.
ada sejarah baru. Tapi kan masalahnya mahasiswa itu kan nggak bisa dilarang. Semakin dilarang dia semakin garang. Didesak. Akhirnya pendeta itu bilang, oke, we will invite him as soon as possible. Kita undang dia. Dibikin surat, diundanglah Profesor Muhammad Fatih untuk ceramah di gereja yang ada di kota Harvard itu, di Harvard itu. Jadi di Boston, Harvard itu di Boston. Nama gereja itu Trinity Church. Diundang. Ketika menerima surat undangan, Profesor Muhammad Fatih pula lah yang terkejut. Dia orang Pakistan, selama di Pakistan tidak pernah menengok gereja. Kalaupun menengok, tidak pernah masuk ke dalam. Sekarang disuruh ceramah dalam gereja di hadapan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Macam mana ini? Susah ceramah di depan orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau ceramah di BRK Syariah, that is small matter. Bagaimana caranya? Tapi Profesor Muhammad Fatih berpikir, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita harus menjelaskan Islam sebaik-baiknya kepada orang yang bukan Islam. Maka Profesor Muhammad Fatih pun menyetujui bahwa hari Minggu besok dia ceramah di gereja Trinity Church di Boston, di kota Boston. Ketika dia mau ceramah besok malam, dia berpikir apa yang mau disampaikan. Susah menyampaikannya, tapi dia pikir mungkin yang bisa disampaikan itu adalah membaca Al-Quran di depan orang-orang yang bukan beragama Islam. Tapi Quran itu dibaca tema per tema, lalu diterjemahkan. Saya tidak akan ceramah panjang-panjang, cukup membaca Quran saja. Tema per tema. Ketika dia datang ke gereja itu pada hari Minggu pagi, pendeta tadi menyambut dia. Apa kata pendeta tadi? Welcome to our church. Mereka pun berpelukan. Sebelum Profesor Muhammad Fatih ceramah, pendeta tadi berbicara di gereja kepada jemaahnya. Ladies and gentlemen, this is Profesor Muhammad Fatih. He is our Muslim brothers. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Profesor Muhammad Fatih, saudara Muslim kita. Dia akan berbicara tentang Islam di hadapan kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Profesor Muhammad Fatih pun mulai bicara. Dia membicarakan Al-Quran. Pertama-tama dibilangnya, ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini, Islam ini tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke agamanya. Dibacanya ayat, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bapak-bapak sekalian, ayat Al-Quran menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Lalu dia ngomong lagi, Islam itu agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya kuliah ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku hormati agamamu, tolong kau hormati agamamu. Bapak-bapak sekalian, Islam yang baik itu tidak hanya memberi manfaat kepada sesama muslim, tapi mereka akan memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam, kepada seluruh penduduk bumi, tidak mengenal bangsa maupun agamanya. Dibacakannya ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi? Ketika Profesor Muhammad Fatih membaca ayat-ayat Al-Quran, dia terkejut. Semua orang Kristen yang ada di gereja itu terdiam. Sehingga katanya, kalau jatuhlah small check, kalau jatuhlah uang logam ke lantai, itu akan didengar oleh seluruh jemaah gereja. Ketika selesai ceramah, Profesor Muhammad Fatih pulang. Ketika akan pulang, pendeta tadi mengikutinya. Apa katanya?
Profesor Muhammad Fatih, what are you talking about? I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the word of God. I strongly believe that is the word of God. Saya menggunakan bahasa Inggris ini bukan karena saya tahu PLT Direktur kita Adinda Helwin Yunus bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi agar dia tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Jadi pendeta itu nanya, yang Anda baca tadi itu apa? Yang saya baca tadi itu Quran. Quran itu apa? Quran itu kalamullah. Saya percaya kalau Quran itu kalamullah. Terkejut Profesor Muhammad Fatih. Dan mana Anda tahu kalau Quran itu kalamullah? Apa kata pendeta tadi? Anda lihat, ketika Anda ceramah tadi, gereja kita itu diisi oleh 2.000 orang jemaah. Ketika Anda baca Quran, seluruh jemaah yang 2.000 itu terdiam, terkesima. Saya saja pendeta seakan-akan tersihir ketika Anda membaca Quran itu. Maka saya yakin itu pasti perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Ini yang kita katakan tadi, bahwa Islam itu bersifat ilahiyah. Dia betul-betul produk Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang Islam, orang yang non-Muslim saja ketika Quran dibacakan, itu terasa ada sesuatu yang bergetar dalam jiwanya. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Apa itu insaniyah? Apapun ajaran yang dikatakan oleh Islam, apapun ajaran yang disampaikan oleh Islam, tujuannya sesungguhnya adalah untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan manusia. Apa maksudnya itu? Kalau Allah memerintah sesuatu, itu pasti baik untuk manusia. Kalau Allah melarang sesuatu, itu pasti buruk untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ajaran Islam itu mengajarkan hal-hal yang besar sampai kepada hal-hal yang kecil. Ajaran Islam itu mengajar hal-hal yang besar sampai kepada hal-hal yang kecil. Allah menyuruh kita puasa karena puasa itu baik untuk kita. Allah menyuruh kita sholat karena sholat itu juga baik untuk kita. Bahkan banyak hal-hal kecil yang tidak disentuh oleh agama lain itu disentuh oleh Islam. Contohnya, ada enggak agama lain yang mengajarkan cara tidur seperti mana umat Islam mengajarkan tidur? Tidak ada. Ada enggak agama lain yang mengajarkan masuk WC seperti mana umat Islam mengajarkan kita masuk WC? Masuk WC ada doanya, pakai kaki kiri. Keluar WC ada doanya, pakai kaki kanan. Bahkan tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan cara bersin terkecuali ajaran Islam. Kalau kita bersin dalam Islam itu kita baca Alhamdulillah. Orang yang mendengar yarhamukallah. Kita jawab lagi yahdikumullah. Pertanyaannya kenapa? Islam sampai mengatur hal kecil seperti bersin itu kenapa? Ternyata bersin itu manfaatnya untuk manusia. Menurut penelitian di University California Los Angeles, ketika orang bersin, aktif itu kekuatan angin yang keluar dari mulut sama dengan kendaraan selaju 120 km sejam. Sehingga kalau orang bersin, bibit penyakit dari paru-paru, tenggorokan, hidung, mulut itu keluar semua. Kita sehat tanpa makan antibiotik. Wajar gak kita ucapkan Alhamdulillah? Wajar. Orang yang mendengar, membaca yarhamukallah. Kita jawab lagi yahdikumullah. Ternyata bersin itu obat alami yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita sehat. Ketika saya ceritakan
kepada teman saya di Jakarta. Dia ketawa. Sayyidul Amin katanya, manfaat bersin yang Anda rasakan itu kecil dibandingkan dengan manfaat bersin yang saya rasakan. Saya tanya dengan dia, apa manfaat bersin yang Anda rasakan? Katanya, saya ini punya orang tua di Bandung, tapi saya kerja di Jakarta. Setiap Jumat saya balik ke Bandung. Kalau tidak, 2 Jumat sekali saya balik ke Bandung. Suatu hari katanya, saya waktu itu belum ada tol Cipularang, masih jalan biasa. Saya letih naik bus dari Kampung Rambutan ke Bandung. Saya beli tiket bus, saya dulu ambil tepi supaya nggak terganggu dengan orang. Ketika selesai duduk, saya tertidur. Begitu saya terbangun, saya tertidur. Ternyata bus sudah jalan. Saya tengok jam, sudah 1 jam bus jalan. Ketika saya tengok di kiri, ada perempuan cantik duduk di sebelah saya. Dia pakai jilbab bagus, orangnya sangat cantik. Dia diam, saya diam, walau hati remuk redam. Di sana belak, di sana pelam, di sini pelam, di tengah-tengah pokok jati. Di sana diam, di sini diam, sama-sama menanggung hati. Dia tidak berani berbicara, saya pun tidak berani berbicara. Karena saya tengok perempuan ini perempuan baik-baik. Maka saya bersin, ajib, saya baca alhamdulillah. Perempuan yang di sebelah saya menjawab, yarhamukallah. Saya jawab lagi, yahdikumullah. Apa yang terjadi berikutnya? Gara-gara bersin, kami bisa berkenalan. 4 bulan kemudian, orang yang menjawab bersin saya itu resmi menjadi istri saya. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menikah lagi, bersin-bersinlah dalam bersin. Bapak dan ibu yang berbahagia, karena waktu sangat singkat, baru 2 yang kita sampaikan, yang 3 lagi, kalau kapan-kapan ada kesempatan akan kita uraikan lebih lanjut. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami sadar dosa kami lebih banyak dari buih di tepi pantai, lebih banyak dari pasir di gunung Sahara, lebih banyak dari bintang di angkasa raya. Namun ya Allah, andai kata bukan Engkau yang mengampunkan dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami akan meminta ampun? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Berikan kepada keduanya kasih-Mu yang tak bertepi, sampaikan kepada keduanya sayang-Mu yang tak berbatas. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami segenap keluarga besar Bang Rio Kepri Syariah menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hati dan jiwa yang jernih. Jauhkan kami dari sifat hasad, jauhkan kami dari sifat dengki, jauhkan kami dari sifat sombong. Satukanlah hati kami dalam iman dan Islam kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami petunjuk agar kami dapat memajukan, menjayakan BMK Syariah ini sehingga menjadi BEM yang terbilang cemerlang dan gemilang. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.